Muhammad Salah. Muhammad Salah. Main bola itu bermanfaat baik. Wasa itu luas. Al-arzaq rezeki. Di hadal balad itu apa? Balad. Kota atau negara. Di negara ini atau di kota ini. Kemudian diperbanyak rezekinya di kota ini dengan fadilahnya Allahu ahad, Allahu samad. Saya tidak tahu ini jadwalnya hari ini apa sebetulnya. Coba dibantu lihat dulu belum. Yang saya kirim pertama itu jadwal hari-harinya. Praktek sholat. Kemarin kan udah materinya, sekarang prakteknya. Sekarang saya ingin jelaskan sedikit, sebenarnya penting juga nih yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu. Anda enggak? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari lubang kubul maupun dubur. Ini dua lubang. Keluarnya sesuatu dari lubang kubul maupun dubur. Dinamakan kubul, dinamakan dubur, laki maupun perempuan. Apapun. Sesuatu yang keluar, meskipun itu sifatnya tidak najis, tapi selama keluar dari itu berarti dihukumi najis. Dihukumi najis. Maksudnya gini, misalnya ada orang keluar emas misalnya, ya masih dihukumi najis, ya bisa disucikan. Tapi posisinya waktu dipegang ya sesuatu yang najis itu, meskipun bisa disucikan kalau emas kan, karena tidak bisa menyerap air ya, oke? Tidak bisa menyerap ya kotoran kan, tidak bisa, pasti cuma nempel di luarnya itu bisa dibersihkan kan. Tapi ketika keluar itu yang lapisannya yang basah itu dihukumi najis. Seperti itu. Nah, yang keluar dari dua lubang apapun bentuknya bisa membatalkan wudhu. Kencing, mani, madi, wadi, darah, alhamdulillah. Nanah misalnya, alhamdulillah. Apa kalau dipegang ya kotoran, ya air. Kalau kentut enggak. Tapi kalau kentut yang terlalu sehingga sampai basah, ya ini mungkin terlalu banyak mengonsumsi gas sehingga satu hari itu banyak kentutnya. Karena kan kentut gas itu kan ada airnya kan? Ada airnya. Kalau memang benar-benar yang ngentot terus sampai basah, celana dalamnya sampai basah begitu ya, wudhu aja gitu. Ya najis, diganti aja celananya. Kalau batalnya pasti batal. Yang saya maksudnya najisnya, basahnya. Tapi kalau sudah kentut biasa enggak, masih dimaklum. Kalau mimisan apa? Mimisan itu kategorikan darah. Mimisan dikit juga ya. Udah wudhu atau mimisan? Enggak. Darah itu enggak masuk kategori membatalkan wudhu. Enggak masuk. Tapi kalau darahnya sampai mengalir, lebih baik wudhu lagi. Dibersihkan dulu, wudhu lagi karena kan mengotori. Tapi korban itu gimana sih? Kategorinya nanti kalau korban itu kalau dia masuk di area wudhu, ditayamumi dan wajib wudu. Kalau areanya di area wudhu sama area tayamum, jadi di muka sama di tangan. Kalau perbannya itu antara muka yang basuhan muka sama basuhan tangan, maka wajib ditayamumi wudhu, tapi area itunya ditayamumi, tapi wajib wudu lagi. Ketika sudah bersih nanti sudah dilepas perbannya maka dikodok sholatnya. Karena bagian muka sama bagian tangan itu bagian wudhu dan bagian tayamum. Kalau perbannya di kaki sini misalnya, tidak wajib kodok. Jadi wudhunya bagaimana? Ya dibasahi, yang bisa dibasahi, yang tertutup sama perban dikasih debu, di tayamum. Tapi ya tayamum dulu, maksudnya dari muka, dari tangan tayamum biasa. Terus yang ini diusap sama debu. Jadi wudhu dulu, selesai wudhu, ya kan? Tayamum, muka sama tangan. Yang ini cuma cukup dibasuh pakai debu itu aja, atasnya yang diperban. Tayamum itu kan bagiannya cuma niat membasuh muka 2 kali, tangan sekali, 2 kali, sekali, 2 kali, selesai. Dan tayamum kan seperti itu.
Nah, kalau perbannya di area tayamum, maka wajib kodok. Tapi kalau bukan di area tayamum, tidak wajib kodok. Jadi kalau misalkan perbannya di tangan sini, berarti yang area nggak diperban wudhu dulu. Dibasahin gini aja. Dibasahin. Pakai air gini. Nah, Dibasahin. gini aja. Terus kalau udah Selesai, baru di tayamum sama tayamum. sama nah yang perbannya ini sama dulu gitu. Ya, tayamum. Nah, seperti syarat aja. Tapi tetap wajib kodok. Kalau di area tayamum. Makanya kalau bisa dilepas aja. Untuk wudhu aja. Air itu kan bisa ngeringkan darah, jangan ngeringkan luka kan. Borok itu bagus. Kalau kamu punya luka dan apa? Borok itu. Korengan. Asalnya korengan. Beda bu. Darah yang kering itu. Darah kering itu. Jadi kalau sudah terluka kamu biarkan, lama-lama kan kamu mengering. Nah, kalau sudah borok berarti aman. Yang tidak aman itu kalau basah terus. Itu tidak aman. Kemungkinan ada bakteri, ada ini. Tapi kalau sudah mengering aman, pasti sembuh. Kalau tidak kamu garuk, insya Allah kembali normal. Tapi kalau kamu garuk, bekas. Meskipun itu gatal, pasti gatal. Karena kan darah mati kan, darah kering. Keluar itu dari lubang, apapun bentuknya ya, apapun bentuknya, itu membatalkan wudhu. Yang kedua, zawal akal, hilangnya akal. Hilangnya akal. Apa saja hilang akal? Pingsan, tidur, gila. Meskipun cuma sebentar. Ada orang gila sebentar, ada orang yang gila itu macam-macam. Ada orang gila jam-jaman, ada. Kalau sholat Jumat tuh yang khutbah kan biasanya lama tuh. Kalau misalkan ngantuk sebentar ya. Bentar lagi kita bahas. Oke. Kalau kata orang Arab la takul har, jangan makan panas-panas, biarkan dingin dulu baru dimakan. Kita bahas yang ketiga ini. Oke. Kategorinya masuk yang ketiga. Jadi pingsan meskipun sebentar toh, kurang dari 1 menit tapi pingsan, batal wudhunya. Karena hilang akalnya. Tidur juga hilang akalnya. Begitu juga kan gila. Gila meskipun sebentar. Begitu dia melakukan itu berarti batal wudhunya. Maka diwajibkan kalau sudah ada panggilan sholat maka diwajibkan wudhu. Wudhu itu tidak wajib kecuali sudah dipanggil untuk sholat. Selebihnya itu sunnah. Menjaga antum sendiri. Seperti yang saya ceritakan kemarin. Penjagaan apa istilahnya? Spiritual, menjaga Spiritual. ya gitu. Barrier. Kalau di game-game itu kan ada yang warna biru-biru, warna hijau. Barrier Ya, namanya. kalau sudah pakai armor gitu kan, kayak gitu juga. Yang ketiga, tidur. Oh, udah, yang ini juga hilang akal, kecuali tidur, kecuali tidur yang tidak merubah posisi duduk. Jadi gini, ini menurut kedokteran, ketika kamu memejamkan mata, lubang pantat itu terbuka. Jadi kamu memejamkan mata, lubang pantat itu terbuka sedikit. Ya kamu tidak merasakan, tapi itu otomatis. Apa ya, kayak uratnya begitulah. Apa namanya? Bukan urat, apa namanya? Metabolisme. Bukan, yang lebih tipis dari urat itu apa? Nadi. Nanti kan darah. Nah, intinya Molekul. sel-selnya itu lah bergerak otomatis begitu. Bergerak otomatis. Jadi begitu saya nutup mata begini, nah lubang pantat itu buka sedikit. Kalau kotoran tidak bisa keluar, angin bisa keluar karena terbuka. Nah, orang tidur kenapa kok membatalkan? Di antaranya karena terbuka, bukan hanya akal hilang, tapi karena terbuka juga. Jadi dipastikan pasti keluar kentut, meskipun dia tidak merasa, meskipun orang lain tidak tahu. Kentut itu tidak harus keluar suaranya, kadang-kadang juga ada baunya. Tergantung yang dimakan kan. Kalau makannya jengkol, pete, wah luar biasa baunya, pasti kan. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidur yang tidak merubah posisi duduk. Jadi lubang pantat tetap tertutup. Biasanya sih lagi ini. Nah, ini kan tertutup ini. Ini tertahan. Ini kan tertahan. Mau tidurnya bagaimanapun juga selama ini tidak berubah, tidak batal. Kalau sampai ada yang
Jawel begini, posisi kita masih tidur belum bangun, dijawel begini baru kita bangun. Tapi posisinya sudah terbuka begini. Ketika kita tidur, ya batal. Tapi selama masih begini kita bangun, posisi tidak berubah, tidak batal. Karena apa? Meskipun lubangnya terbuka, dia tertahan, tidak bisa keluar. Dengan iliaten. Iliaten ini daging pantatnya. Kalau ini kan lubangnya yang terbuka, lubang pantat. Kalau ini dengan ini dia ditahan, duduk. Nah, itu kan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu 40 tahun wudhu isya tidak batal sampai subuh. Apakah beliau tidak tidur? Ya kebanyakan tidak tidur. Tapi tidurnya pun dalam posisi duduk, dalam posisi berzikir, sehingga tidak batal wudhunya. Seperti itu. Gak enak tapi tidur seperti itu kan. Tidur seperti itu dia naik pas ngomong ceramah, ya, khutbah, pas ngaji. Nah selama begini tidak batal. Saya misalnya sampai pengen ceduk gitu kan apa namanya. Tahu-tahu sampai begitu terbuka kan, batal. Atau ada orang yang di samping kamu yang menjelaskan kalau kamu tadi kentut batal. Nah itu lain cerita. Tapi selama tidak ada posisi begini, kamu bangun juga seperti ini, tidak batal wudhunya. Kecuali ada orang yang mengatakan kamu batal tadi kamu kentut, saya dengar. Meskipun dia tukang bohong, kamu harus wudhu lagi. Meskipun dia tukang bohong. Karena apa? Kamu tidak sadar dan dia tahu. Dan dia posisinya sadar. Paham kan? Jadi duduknya seperti ini tidak batal. Atau duduk di kursi tapi tidak empuk. Kalau duduk di sofa yang empuk, nah kemungkinan kan tidak ada tahanannya kan, tidak apa namanya, tidak ada penekannya, jadi ada kemungkinan keluar anginnya itu. Nah ini bisa terjadi di posisi tubuh yang normal, tubuh manusia normal. Kalau tidak normal, misalnya terlalu kurus, tidak ada daging yang nahan kan, maka tidak bisa, tidak berlaku ini. Atau terlalu gemuk. Terlalu gemuk dengan daging yang banyak pasti ada lubangnya, pastilah. Mau model apapun dicepit begini juga pasti ada lubang masih karena gemuknya, lemaknya itu. Jadi ini tidak berlaku pada orang yang terlalu kurus sama yang terlalu gemuk. Kita masih hitungannya masih normal semua. Nah, kemudian yang ketiga, masbukul adami, menyentuh kemaluan anak Adam. Menyentuh kubur atau dubur. Kubur atau dubur. Dubur di sini liangnya ya, bukan pantatnya, tapi liangnya. Kayak cincin gitu. Menyentuh kubur atau dubur. Yang disentuh batal pastinya. Yang nyentuh juga batal. Menyentuh hewan sama. Bisa batal. Siapa yang batal? Hewannya tidak ada kewajiban untuk ya nyentuh. Ada satu orang nanya di live, salah satu ustaz Wardi, yang itu kan masih dekat. Salah satu ustaz live di TV. Gimana hukumnya menyentuh kemaluannya keledai? Syekhnya ini sudah tua, kata syekhnya. Isbiumak tamsikha. Apa urusannya ibumu mau nyentuh kemaluannya hewan? Gila ini gitu. Ngapain menyentuh kemaluannya hewan? Tapi gini, selama itu masih berbentuk dan bisa dinamakan itu sebagai, misalnya kalau kemaluannya laki bakar begitu ya, selama masih berbentuk dan kamu pegang misalnya ada kecelakaan misalnya, sehingga organnya terpisah begitu, selama itu masih berbentuk dan orang menyebutkan itu kemaluan, kamu pegang, kamu batal wudhu. Tapi kalau sudah tidak berbentuk, tidak batal wudhu. Yang menyentuh khususnya, yang disentuh ya pasti batal juga. Sama-sama lakinya, malah sama-sama lakinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan kita aja dengan kemaluan kita tidak dianjurkan dengan tangan kanan. Tangan kanan mulia. Makanya kalau jago dengan tangan kiri. Menyentuh kemaluan dengan tangan kiri. Menyentuh kubur atau dubur anak Adam maupun hewan juga. Tapi lebih utamanya anak Adam. Kalau kamu punya sendiri, anak, kalau punya sendiri nggak apa-apa. Mana dia ikut? Yang pagi-pagi ikut? Enggak kayaknya. Oh, okay. Kalau kemaluan sendiri pasti batalnya.
pasti batalnya. Tapi pembatalan di area kemaluan ini, yang tidak terlihat, warna putih yang tidak terlihat, tangannya begini kan, gini. Nah, yang tidak terlihat itu yang bisa membatalkan kalau menyentuh kemaluan. Misalnya, nah, maka batal. Kalau kamu menyentuhnya begini, di samping, tidak batal. Karena di area samping ini. Atau begini, tidak batal. Tapi kalau area yang putih yang ketutup ini, maka dia batal. Kalau 4 jari ini begini, kalau jempol begini. Jadi misalnya kita megang begini, tidak batal. Kasih pertanyaan? Kasih pertanyaan yang sama kayak mana? Pertanyaan coba kan? Boleh. Nanti aja kalau ini masih. Jadi megang kemaluan itu meskipun kemaluan sendiri, kalau megangnya dengan area yang namanya ini butun al-asabi atau perutnya tangan, namanya perutnya tangan kalau dalam bahasa Arab namanya perutnya tangan. Kalau kita area putih-putih ini menyentuh kemaluan, ya batal meskipun kemaluan sendiri. Masuk kubul adami, baik punyamu maupun punya orang lain. Ini tidak diikat ini. Harus milik sendiri atau harus milik orang lain? Tidak. Ya, kita aja bisa batal apalagi milik orang lain kan. Saya punya anak, dia buang air, saya pegang kemaluannya karena mau saya sucikan, batal. Kamu batal. Kamu menyentuh. Saya pakai kaos tangan plastik, nah yang cerita. Gitu. Jadi yang nggak batal tadi bagaimana? Menyentuhnya yang bagaimana? Yang pakai area yang tidak Kelihatan. Nah. Kalau misalnya ada orang kencing pegangnya begini, batal nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Batal nggak? Batal. Kenapa? Karena kencing. Oh. Harus disisihkan dulu, dialihkan dulu baru kena. Itu tanya juga. Bukan karena menyentuhnya, tapi karena kencingnya ya batal pasti. Yang nomor 4, bersentuhan dengan lawan jenis. Lawan jenis. Laki-laki dengan perempuan sama-sama besarnya balik. Loh, yang satunya tidak berakal, orang gila, tapi sudah dewasa, sudah balik. Ya, kamu batal, dia nggak ada hukumnya, karena dia gila. Kamu yang ada hukumnya, ya boleh. Kebanyakan orang yang salah paham, menyentuh istri tidak batal. Justru istri kamu kalau tidak batal sama kamu bahaya. Istri itu dia kan awalnya tidak halal, kamu halalkan, kamu bisa berhubungan. Pada dasarnya apa? Tidak boleh bersentuhan dengan dia, batal hukumnya. Nah, terus menikah ini apa keuntungannya kalau kita megangnya tetap batal? Ya keuntungannya kamu bisa berhubungan. Tidak sedarah kamu dengan dia. Kalau sedarah, tidak boleh menikah. Yang tidak batal itu hanya sedarah saja. Saya adik saya, bibi saya, saudara bibi kandung ya, bukan bibi istrinya paman, lain lagi. Itu sudah kategorinya sudah orang luar sudah. Jadi yang sedarah sama kita itu tidak membatalkan wudhu. Saya ponakan saya, cucu saya tidak batal wudhu. Atau kalau mantu juga ya tidak batal wudhu. Mantu tidak, karena tidak boleh nikah ya. Kalau sudah menikah sama anakmu, tidak boleh nikah sama ibunya. Jadi mahram kan. Karena batal wudhu, makanya boleh salaman. Tapi ipar tidak boleh batal. Iya, ipar batal. Tidak boleh. Misanan, apa misanan? Sepupu. Batal, boleh kan dinikahi sepupu? Boleh. Boleh. Batal boleh. Keluar sama siapa? Sama sepupu. Saya nganterkan pakai sepeda motor. Jangan. Kamu batal wudhu sama dia, bukan mahram kamu. Berarti kalau sama kakak ipar salaman pun nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh bersentuhan. Nggak boleh bersentuhan. Gini aja. Bagi dia Jepang, air. Jadi gini, penghormatan itu tidak harus kita bersama kan? Apalagi kalau kategorinya bisa membatalkan wudhu.
Disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW, lebih baik saya ditusuk-tusuk jarum daripada saya bersentuhan dengan tangan yang bukan muslim. Lebih baik ditusuk jarum. Ini merasakan sakit daripada merasakan dosanya, gitu. Sebisa mungkin ditinggalkan. Saya tidak membahas tentang orang-orang lain yang mungkin cara dakwahnya dengan semua salaman, yang perempuan-perempuan juga salaman sama gurunya dan lain sebagainya. Kalau kita di Syafi'i tetap guru bukan berarti harus disalami, harus bersalaman dengan murid perempuannya yang bukan mahram. Di kita tidak. Penghormatan seorang guru itu ya kamu dengarkan ilmunya dan kamu ajarkan, kamu praktekkan, kamu ajarkan. Itu penghormatan terbesar. Dan artinya kamu nyium tangannya, hormat kalau jalan sampai ngesot, tapi ilmunya tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, tidak diajarkan. Ada artinya. Saya sering ngomong di majelis Indonesia, saya lebih merasa berharga ketika kalian datang, hadir, mendengarkan, syukur-syukur bawa buku, menulis faedah-faedahnya, mengerjakan, pulang, ngajarkan sama orang rumahnya. Bukan saya ngajar, selesai ngajar, mereka ketawa-ketawa begitu aja, kemudian saya pulang di amplop nih, tidak butuh amplop. Nah, saya itu malah menghormati. Penghormatan gini. Penghormatannya seorang dokter itu kan diambil ilmunya. Kamu berobat sama dia mengatakan kamu ini sakit begini, kamu harus konsumsi begini. Ya kan? Apa yang kamu kerjakan? Setelahnya, kamu beli obatnya, kamu konsumsi. Nah, itu penghormatan. Samanya dengan guru. Kamu dengarkan, kamu pulang ya kamu kerjakan, kamu konsumsi. Seperti itu. Sekarang aja dokter dibayar. Kalau zaman-zaman dulu dokter tidak dibayar. Dia belajar, dia malah tukar bareng. Kamu punya apa? Kita punya obat. Kamu punya apa? Dibilang dulu itu ada tim dokter yang keliling dunia pakai kapal laut. Apa perlunya mereka? Ekspedisi, bukan ekspedisi. Apa? Kayak penjelajah gitu. Oh, penjelajah. Explore. Ya, jadi dia masuk ke satu daerah, diteliti penyakitnya apa saja dari itu, kemudian tumbuhannya apa saja, hewan-hewannya apa saja, apa yang bisa diambil, diekstrak, apa yang bisa diekstrak. Dulu itu seperti itu. Jadi dokter datang nggak butuh uang, tapi dia butuh ilmu, dan dia memberikan ilmu. Dia ngambil keuntungan dari daerah yang dia kunjungi, dan dia juga memberikan keuntungan. Tapi ada guyonan banyak di Lombok. Mana Lombok? Udah aja, pulang. Katanya di Lombok banyak. Kata abah saya kan saya punya paman banyak di Lombok. Abah saya juga pernah lama di Lombok. Kakek saya meninggal di Lombok. Katanya di Lombok itu banyak orang-orang pesisir itu yang hidungnya mancung. Orang Jawa tapi hidungnya mancung. Hidungnya hidung Eropa. Tapi anak-anak ini tidak ada yang mancung. Dibilang kenapa? Mereka dulu termasuk orang yang kena penyakit hidung. Tidak tahu apa penyakitnya, sehingga harus diamputasi. Kemudian diambilkan apa ya, kayak apa namanya, Daging. bukan daging. Diambilkan dari sel tubuhnya, dagingnya awalnya. Kemudian belat. Kayak dibikinkan baru hidung. Tapi karena tim dokter itu tidak punya ukuran hidung orang Indonesia, yang dia punya ukuran hidung orang Eropa. Jadi yang dipakai ukuran hidung orang Eropa. Sehingga dilihat kayak bukan orang Indonesia, hidungnya mancung. Karena apa? Ukurannya itu bukan orang Indonesia. Katanya dulu begitu. Banyak di pesisir kan seperti itu. Yaitu salah satu hasil dari dokter yang keliling itu. Jadi penghormatan terbesar ya dengarkan, mengamalkan dan mengajarkan. Kalau dokter didengarkan, yang dilarang dijauhi, obatnya dikonsumsi. Kan gitu. Sama aja gitu. Masalah bayar atau enggak bayar itu urusan lain lagi itu. Tapi utamanya ya seperti itu. Bersentuhan apapun juga. Kulit dengan kulit tidak ada halangan. Kalau begini enggak. Nah, kalau misalnya ada kiai besar misalnya, yang murid perempuannya mau salaman misalnya, dia begini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau begini. Yang nggak boleh itu antara kulit dengan